Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih dapat mempelajari yaitu pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sekarang kita mempelajari yaitu di buku LKS di bab pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di halaman 3 silahkan dibuka bukunya. Sebelum kita lanjut, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Prolog. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang terkenal dengan kebenarannya atau kejujurannya dalam keadilan, dalam memimpin rakyatnya di masa kepemimpinannya itu. Banyak permasalahan-permasalahan yang ia hadapi di saat ia menjadi khalifah. Abu Bakar adalah khalifah pertama di Baiat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kita semua sebagai anak Islam harus mengetahui latar belakang kehidupan sosok sang khalifah Abu Bakar As-Siddiq agar dapat kita jadikan contoh ketika kita menjadi pemimpin nanti. Yuk kita perhatikan materi berikut. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini memang harus kita cari tahu latar belakangnya, dan kita harus tahu sebagai seorang pemimpin apa saja sih yang harus dilakukan. Itu. Nah, banyak contoh-contoh daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Atau nanti ada yang misalnya jadi ketua RT, ada yang jadi ketua RW, ada yang jadi gubernur, atau misalnya nanti ada yang jadi presiden. Wah, siapa yang tahu di teman-teman kita di sekeliling kita ada yang nanti jadi presiden. Baik, yang A, mengenal kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling awal memeluk agama Islam. Beliau merupakan sahabat Rasulullah SAW dan juga khalifah pertama yang dibaiat oleh umat Islam. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi ada biografi, ada autobiografi. Kalau biografi itu kita menceritakan tentang sejarah hidup orang lain. Kalau autobiografi itu kita menceritakan sejarah hidup tentang diri kita sendiri. Ya, perhatikan, nama beliau yang sesungguhnya adalah, di garis bawahi, Abdullah bin Abu Quhafa At-Taimimi. Itu nama aslinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman jahiliyah, Abu Bakar memiliki nama Abdul Ka'bah pada zaman jahiliyah. Ya. Abu Bakar berarti ayah si gadis, yaitu ayah daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang kita kenal dengan yaitu istri Nabi Muhammad SAW. Maka ada lagunya tuh, Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi. Nah, itu ada lagunya. Aisyah itu binti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad SAW memberinya gelar As-Siddiq, artinya yang benar, yang berkata benar. Beliau selalu membenarkan ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW, terutama ketika peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan oleh Nabi Muhammad kepada penduduk Makkah. Pada waktu itu, ketika Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj, Nabi bingung gimana caranya untuk menjelaskan tentang perintah sholat yang 5 waktu. Yang awalnya dari 50, 45, Allah berikan kita kewajiban sholat 5 waktu, dan akhirnya sampai finish di sholat 5 waktu. Gimana caranya Rasulullah menjelaskan bahwasanya telah terjadi Isra dan Mi'raj gitu. Perlu diketahui, Isra itu artinya yaitu perjalanan di malam hari, Isra. Kemudian kalau Mi'raj itu naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya, jadi Isra Mi'raj itu perjalanan di malam hari, kemudian Nabi naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Bapak, berarti kalau yang suka malam-malam itu jalannya malam-malam itu Isra, Pak? Bukan, itu namanya ngeronda.
Beda ya anak-anak ya. Nah, balik lagi ke cerita. Kemudian ketika Nabi Muhammad bingung, di situ Nabi Muhammad bercerita kepada Abu Jahal, ketemu Abu Jahal di situ. Wah, Nabi Muhammad dikata-kata, wah Nabi Muhammad pendusta. Nabi Muhammad berbohong karena telah menyebarkan berita bohong. Mana mungkin seseorang yang dalam waktu kurang lebih setengah malam itu ya, itu bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dalam jangka waktu yang begitu cepat. Kemudian gimana dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha? Itu pada zaman dahulu ketika berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih perjalanan selama 3 bulan. Tapi Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha hanya makan waktu kurang lebih 1 malam. Luar biasa. Gimana cara kita mengimaninya? Nah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa itu? Ada di ayat Quran di surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, gitu nanti cerita yang lebih lengkapnya akan Bapak ceritakan lagi. Baik, di halaman selanjutnya di halaman 4. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di kota Mekah, garis bawahi, dari keturunan Bani Tamim atau Tamimi, salah satu bagian dari suku Quraisy. Jika dirinci, silsilahnya adalah salah satu bagian dari suku Quraisy. Jika dirinci, yaitu dari pihak ayah dimulai dengan Abu Quhafa. Jadi Abdullah bin Abu Quhafa yang nama aslinya adalah Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib At-Taimi Al-Quraisy. Sedangkan dari pihak ibu dimulai dengan Ummul Khair Salma binti Sokher bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah, yang berarti ayah dan ibunya sama-sama dari Bani Taim. Garis keturunan Abu Bakar bertemu dengan garis keturunan Rasulullah SAW pada Murrah bin Ka'ab di garis bawah itu. Jadi garis keturunan Nabi dengan garis keturunan Rasulullah dengan garis keturunan Sayyidina Abu Bakar yaitu dari Murrah bin Ka'ab. Kita pun sama-sama kita sama-sama saudara. Kalau Nabi dari keturunan Murrah bin Ka'ab, kalau kita sama-sama saudara, sama-sama punya nenek dan nenek kita sama-sama nenek gitu. Sebelum Islam, Abu Bakar adalah seorang saudagar. Saudagar itu seorang penjual ya, yang sangat kaya dan dari keluarga bangsawan yang sangat dihormati oleh masyarakat Quraisy. Dari segi umur, Sayyidina Abu Bakar lebih muda 2 tahun dari Rasulullah SAW dan telah menjalin persahabatan yang akrab dengan Rasulullah lama sebelum Nabi menjadi Rasul. Nabi menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Kemudian Nabi Muhammad meninggal pada usia 63 tahun. Jadi Nabi menjadi Rasul selama 23 tahun. Baik anak-anak, sampai di sini saja dulu pertemuan kita. Semoga kalian semua bisa memahaminya dan juga bisa menjadikan contoh. Sayyidina Abu Bakar ini adalah khalifah yang memang benar-benar patut dicontoh, gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.